Petrus akhirnya taat. Lalu Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Ini berbicara tentang siapa? Ananias dan Safira. Dia dapat didustai. Manusia bisa berdusta kepada Roh Kudus, tetapi dalam konteks bisa pun, ketika Roh Kudus itu sudah bekerja, tidak ada ampun, saudara, langsung mati. Orang-orang Farisi bahwa Yesus dikatakan menghujat Roh Kudus, berarti dalam konteks itu Roh Kudus bisa dihujat. Tetapi Yesus juga bilang, barang siapa menolak, tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh anak, masih bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang tidak menerima atau menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak dapat diampuni. Nah, nanti saudara coba cek juga, teliti apa konteks menghujat yang disebutkan di sini. Ya, dia dapat didukacitakan, ya, bahkan dia juga dapat dihina. Juga perhatikan bahwa melalui tata bahasa yang tidak biasa, biasanya bahasa Yunani itu netral. Jadi bahasa Yunani ada 3 gender. Yang pertama maskulin, feminim, yang ketiga netral. Netral biasanya kepada benda-benda yang tidak bisa dimasukin atau tidak memasuki. Contoh seperti tembok, benda-benda abstral seperti roh-roh, malaikat-malaikat, itu dia menggunakan gender netral. Tapi kalau makhluk hidup selalu gendernya maskulin atau feminin. Ya. Jadi dalam kata ganti untuk menekankan Roh Kudus ini seringkali menggunakan kata ganti yang maskulin. Contoh, ya, kata ganti kepada Roh Kudus itu bahwa dia itu maskulin. Jadi tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Ibu, ya. Jadi yang ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, tentang kelahiran Roh Kudus bahwa namanya sejajar dengan pribadi lainnya. Dalam tetagram rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, dalam rumusan baptisan dia disejajarkan. Jadi ketika disampaikan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memang secara bahasa Yunani itu adalah dengan nama tunggal. Baptizontes onoma o pater o huios kai pneuma agios. Nah, jadi ketika dituliskan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama yang digunakan adalah tunggal. Jadi bukan baptiskanlah mereka dalam nama-nama, bukan, tapi baptiskanlah mereka dalam nama. Sebutkan ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menekankan kesetaraan atau sehakikatnya antara Roh Kudus dengan Yesus dan Bapa itu sendiri. Roh Kudus juga dapat dilihat daripada keilahiannya. Ya. Atribut-atribut yang lain juga dapat kita lihat dari ayat-ayat berikut, ya. Roh Kudus itu Maha Tahu, yang tadi 1 Korintus 2 ayat 10-11 kita sudah baca. Dia Maha Hadir, Mazmur 139 ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Kemana aku dapat pergi ya Tuhan menjauhi Roh-Mu? Ketika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Ketika aku ada dalam tempat tidurku, Engkau ada di sana. Bahkan kalau aku jatuh, aku turun ke dunia maut, Engkau ada di sana. Bisa aku menjauhi Engkau, tidak bisa aku menghindari Engkau. Engkau ada di sana. Maha Hadir. Dia juga Maha Kuasa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam konteks melayang-layang ini, dia seperti mengerami
yang akan memberikan satu kehidupan. Ya, dia maha benar. Ya, sehingga dia tidak bisa ditipu. Dia maha kudus. Sehingga ketika dia mau berdiam dalam diri kita sebagai bait Roh Kudus, maka dia menguduskan dulu.